biar aku kelihatan paling sultan di situ. Gini aja deh nak, gimana kalau besok papa sewain helikopter aja dulu. Nanti kalau udah ada uangnya, baru papa beliin helikopter. Gimana nak, mau? Yes, lalu sih sebenarnya nyewa helikopter, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting teman-temanku terkesima ngeliat kesultananku. Nah gitu dong nak. Oke, papa akan sewain kamu helikopter untuk study tour besok. Lihat aja ya Putri, besok orang-orang bakal tahu siapa sultan sebenarnya di SD negeri swasta. Mah, akhirnya pemasukan kita hari ini cuma 1 triliun aja mah. Seneng banget papa mah. Ya ampun Pak, Mama seneng banget dengernya. Akhirnya ya Pak, setelah sekian lama pemasukan kita bisa turun drastis. Kayaknya bekal Mama sama Putri bisa dikurangin nih mulai dari hari ini. Iya mah, mama nggak perlu bekal lagi 10 miliar dalam sehari. Dan Putri juga nggak harus bekal 1 miliar dalam sehari mah. Akhirnya Putri pasti bakal seneng banget bekalnya bisa diturunin mulai dari hari ini. Papa jadi ingat masa-masa tersulit kita mah. Waktu pemasukan papa tembus 15 triliun dalam sehari. Iya, Mama juga ingat banget, Pak. Papa stres banget kan waktu itu. Iya benar banget mah. Papa waktu itu bingung banget gimana caranya ngabisin duit kita yang super duper banyak waktu itu. Papa juga ngerasa bersalah banget sama Mama dan Putri. Karena Papa harus nambahin bekal Mama dan Putri waktu itu. Jujur, masa-masa itu emang tersulit banget, Pak. Mama sampai harus keliling banyak negara demi ngehabisin bekal yang Papa kasih. Dan Putri, dia sampai harus minta bantuan teman-temannya loh buat ngabisin bekalnya dia. Papa ngerasa gagal sekali waktu itu jadi kepala keluarga. Maafin Papa ya, Ma. Papa kok nangis sih? Mama jadi ikut sedih kan, Pak? Ya udah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Itu kan udah berlalu. Biarlah berlalu aja ya, Pak. Sekarang kan pemasukan Papa udah turun drastis. Papa bersyukur ya, Pak. Iya mah. Tapi menurut Papa pemasukan 1 triliun ini masih cukup banyak buat kita. Papa bakal berusaha buat nurunin pemasukan kita biar Mama dan Putri nggak perlu bekal banyak-banyak. Gak usah terlalu dipaksa ya, Pak. Nanti Papa sakit kalau terlalu mikirin itu. Sekarang pemasukan kita 1 triliun aja Mama udah bersyukur banget kok, Pak. Makasih ya Mah. Udah mau nemenin Papa di masa-masa tersulitnya Papa. Gak banyak loh cewek yang mau nemenin cowoknya di masa-masa kayak gitu. Makasih banyak ya Mah. Iya, Pak. Apapun yang terjadi, Mama bakal selalu ada di sisi Papa. Mau pemasukan Papa 20 triliun, 50 triliun, atau 100 triliun pun, Mama bakal selalu ada di sisi Papa. Dan Mama bakal selalu berusaha supaya duit Papa nggak tambah banyak, Pak. Mah. Keren banget rumah barunya, Ma, Pak. Bener banget, Nak. Emang pas banget Papa beli rumah ini buat lebaran. Syukurlah kalau Mama sama Putri suka sama desain rumah ini. Papa seneng dengernya. Makasih ya Pak. Mah, hari pertama lebaran jadi indah banget berkat rumah yang Papa beliin. Suasananya juga beda banget daripada yang lain. Sama-sama nak. Oh iya, hari ini kan lebaran. Kita mulai aja yuk sesi maaf-maafannya. Emangnya Q&A Pak? Iya ya, Pak. Akhirnya kita full puasanya sebulan ini. Syukurlah. Oh ya Mah, Putri. Kenapa, Pak? Serius banget loh mukanya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Papa mau minta maaf sama kalian berdua karena udah sering ngasih bekal yang banyak kepada kalian. Kalian sampai pusing banget ngabisinnya. Iya, Pak. Mama ngerti kok. Mama juga mau minta maaf ya, Pak. Karena udah sering gak ngabisin duit yang Papa kasih. Putri juga minta maaf ya, Ma. Pak, Putri gak bisa bantu-bantu buat ngabisin duit keluarga ini. Putri bingung dan capek soalnya gimana cara ngabisinnya. Tapi Mama itu bersyukur sekali, Pak. Karena enggak pernah merasa kekurangan dan selalu bisa berbagi kepada orang-orang. Itu semua berkat uang yang Papa kasih. Makasih banyak ya, Pak.
Iya, Putri jadi bisa ngajak teman-temannya Putri ke luar negeri, beliin barang yang mereka butuh, sama ngasih mereka sesuatu. Itu semua berkat bekal yang dikasih sama papa dan mama. Ya ampun mama, Putri, makasih ya pak. Karena papa udah jadi kepala keluarga yang sangat baik buat keluarga kita. Mama bersyukur sekali punya pasangan seperti papa. Makasih ya pak, karena papa udah jadi papa yang terbaik buat Putri. Putri bener-bener bersyukur banget. Makasih ya pak. Putri, mama. Makasih ya nak, ma, udah selalu support papa. Papa bakal berusaha buat nurunin pendapatan papa. Iya pak, papa nggak usah mikirin itu dulu. Kita fokus buat lebaran hari ini pak. Bener kata mama, papa santai aja ya pak. Papa lakuin aja apa yang papa suka. Kita seneng-seneng aja hari ini. Karena Putri dan mama udah ngebuat papa jadi terharu. Papa punya hadiah spesial buat kalian berdua. Hadiah? Jangan-jangan hadiah apa sih pak? Tiba-tiba banget deh. Jangan-jangan ini THR buat mama dan Putri. Ternyata feeling aku bener. Pantesan dari tadi nggak tenang. Astaga pak, THR-nya banyak banget loh itu pak. Bekal mama yang kemarin aja belum habis loh pak. Loh, tadi mama sama Putri bilang pengen bikin papa happy. Jadi papa kasih THR buat kalian. Kalian ambil ya. Tapi nggak sebanyak itu juga pak. Putri bingung mau ngabisin duitnya buat apa. Gak ada penolakan. Ini hadiah buat kalian berdua. Jadi kalian harus ambil ya. Ini buat mama. Dan ini buat anak papa Putri. Semangat ya nak. Ma, THR-nya pokoknya harus habis hari ini. Akhirnya uangku sedikit demi sedikit bisa berkurang. Baru aja buang nafas lega. Sekarang malah dikasih THR sebanyak ini. Harus dihabisin buat apa lagi nih uangnya? Coret aja aku dari kakak bisa nggak sih? Pusing banget punya papa yang sultan. Ya ampun Bu Bianca, terima kasih sekali ya Bu udah ngundang kita ke sini Bu. Iya loh Bu Bianca tuh benar-benar baik banget Bu. Emang istri pejabat tertinggi di negara ini baik sekali. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya tuh memang harus baik sama orang-orang seperti kalian. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Isabel, kok diem aja sih? Bilang makasih dong sama Bu Bianca. Ya, kamu tuh harusnya bersyukur tau gak sih Isabel? Bisa diundang ke perkumpulan elit seperti ini. Gak ada adabnya sekali ya Isabel ini. Dasar star syndrome. Sudah ibu-ibu, tidak apa-apa kok. Mungkin Bu Isabel itu hanya bingung karena dia baru pertama kali datang ke perkumpulan istri pejabat seperti ini. Baru pertama kali harusnya tahu diri lah ya. Ya, malah sombong banget dia nggak mau ngomong sama Bu Bianca. Kamu sadar diri aja Isabel. Di sini yang kastanya paling tinggi itu Bu Bianca. Kamu jangan merasa tinggi ya. Cuman karena suamimu baru jadi pejabat. Saya tidak ada merasa seperti itu kok. Nafik. Baik ibu-ibu, sambil menunggu makanannya datang, bagaimana kalau kita cerita-cerita tentang progres dari suami-suami kita? Boleh itu Bu. Oke. Dimulai dari ibu ya. Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi ngurusin proyek penambangan. Dan kebetulan penambangannya itu ada di tengah hutan. Dan sekarang suami saya itu lagi ngurusin gimana caranya ngegundulin hutan ini demi proyek penambangan itu. Gede banget tau gak sih uang dari proyek penambangan ini. Bagus. Yang penting uangnya banyak. Jadi gak apa-apa kalau sampai harus ngegundulin hutan. Kalau ibu, kalau suami saya sekarang lagi ngasih izin untuk bangun villa dan hotel untuk investor-investor asing. Ya ampun, itu banyak banget sih uangnya. Dan kota saya sekarang itu udah kayak kota bule. Saking banyaknya bule di kota saya sekarang. Bagus sekali. Kalau kota dihuni sama bule,
pasti kota itu akan semakin cepat maju. Kalau ibu, kalau suami saya itu lagi bikin kebijakan buat naikin pajak untuk masyarakat, biar penghasilan kota saya itu bisa meningkat dari pajak. Ampun, yang dilakuin sama ibu-ibu ini nggak ada menguntungkan rakyat sama sekali. Ini cuma menguntungkan orang-orang tertentu aja. Bagus-bagus sekali ya, progres dari suami-suami ibu. Saya senang sekali loh dengarnya. Terima kasih Ibu Bianca. Kalau orang ini apa nih yang suaminya lakuin sekarang? Iya, suami ibu udah ngapain sekarang? Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi bikin program bantu rakyat. Jadi kalau ada rakyat yang kesusahan, itu langsung ditolong sama suami saya. Contohnya seperti kemarin, ada rakyat yang rumahnya rusak karena terkena banjir, itu langsung direnovasi sama suami saya. Apa? Program bantu rakyat? Program macam apa itu? Ibu ya bener aja dong. Suaminya kok bikin program kayak gitu? Emangnya kenapa ya? Emang gak tau apa-apa banget ya orangnya ini. Emang gak jelas banget ya. Kok bisa ya suaminya kepilih jadi pejabat? Gak bener banget ya suaminya. Oh, memangnya ada yang salah ya dari program itu? Ya lah Bu Isabel, Program seperti itu tidak menghasilkan uang sama sekali. Suami ibu itu harusnya bikin program yang bisa menghasilkan uang untuk kota ibu, bukan malah menghamburkan uang dari kota ibu. benar itu. Suamimu pasti mau nyari simpati rakyat doang kan? Dasar sok suci dan sok peduli sama rakyat. Munafik banget ya keluarga ibu. Pantesan aja ya, ibu gak punya teman.